all the way. Selamat memasuki bulan Desember teman-teman. Bulan yang penuh sukacita karena Kristus telah lahir. Sebelum ibadah online, teman-teman ikuti panduan ibadah ya. Peraturan pertama, teman-teman harus mandi dulu ya, dan berpakaian baju rapi dan sudah wangi ya. Peraturan kedua, tidak boleh sambil makan atau minum ya. Tidak boleh main HP atau mainan lainnya ya. Peraturan ketiga, memuji Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman Tuhan ya dengan sungguh-sungguh. Peraturan keempat, teman-teman ikutin arahan kakak-kakak ya. Ikuti juga dengan penuh semangat. Selamat ibadah teman-teman. Shalom teman-teman, sekarang waktunya membaca Mazmur 91 ya. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat pertuduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kecelakaan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Teman-teman, jangan lupa membaca Mazmur 91 setiap hari ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom. Shalom juga buat mami papi yang ada di rumah. Ya, hari ini kita bersyukur banget adik-adik karena kita boleh ibadah lagi. Yang bersyukur boleh angkat tangannya. Katakan yes. Yes. Hari ini kita siapkan hati kita adik-adik. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Dan kita bersyukur ya adik-adik ya. Karena sampai hari ini
kita masih bisa bernafas. Coba semuanya bernafas coba. Wow, nafas kita gratis loh adik-adik. Karena itu kita mau sama-sama mengucap syukur sama Tuhan atas kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Kita boleh ada sampai saat ini. Amin. Yuk kita siapkan hati kita lebih lagi. Kita mau nyanyi buat Tuhan. Selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Kami mau selalu bersyukur Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cinta? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih, Amin Tuhan, yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cinta? kita angkat tangan kita adik-adik, katakan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, Amin. yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Yuk adik-adik kita sembah Tuhan. Kita naikkan syukur kita. Kita mau bilang terima kasih Tuhan. Buat mami papi juga. Yuk kita sembah Tuhan sama-sama. Kita ada sampai saat ini.
Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, semuanya karena kasih Tuhan, semuanya karena kebaikan Tuhan. Kami mau bersyukur, kami mau bersyukur Tuhan, Tuhan. Kami mau bersyukur, kami mau bersyukur, sebab Kau baik bagi kami. Kami mau bersyukur, kami mau bersorak padamu Tuhanku, padamu Allahku. Mulut kami bersyukur, hati kami beriak karenamu Tuhan, karenamu. Kami angkat tangan kami Tuhan, kami angkat tangan kami Tuhan, lebih lagi Tuhan, kami mau sembah Engkau Tuhan. Yuk adik-adik, kita angkat tangan kita lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mau puji Tuhan, kita mau sembah Tuhan. Naikkan syukurmu, naikkan sembahmu, gak ada lagi yang main-main. Haleluya, haleluya. Mulutku penuh dengan pujian, hatiku bersorak dalam-Mu. Tanganku kuangkat padamu Tuhan, sebab Kau Allahku, sebab Kau Allahku. Kami mau bersorak lebih lagi Tuhan, sebab Engkau adalah Allah yang baik, Engkau adalah Allah yang setia. Kami bangga Tuhan punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami bangga punya sahabat seperti Engkau yang selalu ada bersama kami Tuhan. Biarlah Tuhan, pujian kami, penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau angkat lagi tangan kami Tuhan, kami mau bersorak lebih lagi Tuhan. Kami mau bersyukur sebab Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang dahsyat. Amin. Kami mau bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia. Kami mau bersyukur lebih lagi Tuhan. Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya. Katakan Yesus baik. Yesus baik. Yesus baik. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bang Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan.
buat segala kebaikan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami masih bisa bernafas sampai detik ini Tuhan. Semuanya karena kebaikan Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan memuji, bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Kau pimpin kami Tuhan dari awal hingga selesainya ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Segala pujian, kemuliaan, hormat hanya bagi nama-Mu saja. Yang siap, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah adik-adik, kita kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Nah sekarang kakak mau ajak kita bangkit berdiri. Nggak ada lagi yang duduk-duduk. Kita mau bernyanyi buat Tuhan. Kita mau tinggikan Tuhan. Apalagi bulan ini kita masih merayakan Natal ya adik-adik ya. Siap? Semangat semua ya. Adik-adik, kakak lihat adik-adik pada semangat banget. Nah sekarang kita mau lebih semangat lagi dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah batu yang sangat kuat untuk kita adik-adik. Dan dia adalah kekuatan kita. Nah kita mau nyanyiin lagu yang cukup hebat ini. Oke adik-adik, langsung musik. Ayo adik-adik, kirim kaca adik-adik. Jesus is the rock and he rolls my sins away. Jesus is the rock
rock. Jesus is the rock and He rolls my sins away. Ayo adik-adik, sekali lagi, lebih semangat lagi. Jesus is the rock and He rolls my sins away. Jesus is the rock. Jesus is the rock and He rolls my sins away. Jesus is the rock. Jesus is the rock. Jesus is the rock and He rolls my sins away. Sing and praise the Lord. Sing, praise the Lord. Sing, praise the Sing, Lord. praise the Lord. Ayo adik-adik. Sing, praise the Lord. Sing, praise the Lord. Jesus is the rock. Jesus is the rock. Jesus is the rock and He rolls my sins away. Ayo adik-adik, kita mau angkat pujian ini dari awal. Ayo ikutin kakak-kakaknya berdua ya. Jesus is the rock and He rolls my sins away. Jesus is the rock and He rolls my sins away. Jesus is the rock. Jesus is the rock. Jesus is the rock and He rolls my sins away. Jesus is the rock. Jesus is the rock and He rolls my sins away. Jesus is the rock and He rolls my sins away. Jesus is the rock. Jesus is the rock. Jesus is the rock and He rolls my sins away. Sing and praise the Lord. Sing, praise the Lord. Sing, praise the Lord. Sing and praise the Lord. Sing, praise the Lord. Jesus is the rock. Jesus is the rock. Jesus is the rock and He rolls my sins away. Sing and praise the Lord. Sing, praise the Lord. Sing, praise the Sing, Lord. praise the Lord. Sing, praise the Lord. Sing, praise the Lord. Jesus is the rock. Jesus is the rock. Jesus is the rock and He rolls my sins away. Sekali lagi bilang sing and praise the Lord. Sing, praise the Lord. Sing, praise the Sing, Lord. praise the Lord. Sing, praise the Lord. Sing, praise the Lord. Sing, praise the Sing, praise the Lord. Lord. Jesus is the rock. Jesus is the rock. Jesus is the rock and He rolls my sins away. Jesus is the rock. Jesus is the rock. Jesus is the rock and He rolls my sins away. Sekali lagi. Jesus is the rock. Jesus is the rock. Jesus is the rock and He rolls my sins away. Woo! Beri kemuliaan bagi Tuhan. Woo! Bilang haleluya. Haleluya. Nah, buat adik-adik, kakak persilahkan untuk duduk ya. Duduk yang tenang, kita mau masih menikmati hadiratnya Tuhan. Dan kita bersyukur banget ya adik-adik ya, karena ada pribadi yang datang ke dunia untuk menyelamatkan kakak. Gak hanya kakak, tapi adik-adik, mami papi, semua orang dia mau selamatkan. Dan kita bersyukur punya pribadi itu. Namanya siapa? Namanya siapa? Tuhan Yesus. Yuk kita lebih lagi, kita mau bernyanyi buat Tuhan. Amin. Malam kudus, bintang bertanda, hanya para gembala datang bersama. Bukan di istana, hanya kandang domba. Bayi Yesus telah lahir, mari sambutlah Dia. Karena cinta turun ke dunia. Terima kasih Tuhan. Untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya
Imam Kudus, bintang pertanda. Hanya para gembala datang bersama, bukan di istana, hanya kandang domba. Bayi Yesus telah lahir, sambutlah Dia. Karena cinta Kau turun ke dunia, untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Yang Kau pinta bukanlah harta, hati yang sederhana lebih berharga. Yang ku percaya Engkau beserta, berikan damai sejahtera untuk selamanya. Karena cinta Kau turun ke dunia, untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Karena cinta Kau turun ke dunia, untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Yuk adik-adik, Natal pun kita angkat tangan kita, katakan karena cinta. karena cinta Kau turun ke dunia, untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu Tuhan buat kami. Semuanya karena kasih-Mu, semuanya karena cinta-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan. Karena cinta Kau turun ke dunia, untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Karena cinta Kau turun ke dunia, untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Karena cinta Kau turun ke dunia, untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal Katakan sekali lagi adik-adik, karena cinta. Karena cinta Kau turun ke dunia, untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa
Natal pun telah tiba. Hari Natal pun telah tiba. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami ada sampai saat ini Tuhan. Semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Biar Tuhan di hari yang spesial ini Tuhan, kami boleh mengingat Tuhan kebaikan Tuhan. Kasih Tuhan yang gak pernah habis-habisnya buat kami Tuhan. Biarlah Tuhan lewat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, kami boleh merasakan bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami tinggikan, Tuhan yang kami agungkan adalah Tuhan yang dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan lewat firman yang akan kami dengar Tuhan. Biarlah Tuhan setiap firman yang boleh ditabur oleh kakak sekolah minggu Tuhan, boleh kami tangkap Tuhan, dan itu boleh mengubahkan hidup kami Tuhan. Engkau berkati Tuhan kakak sekolah minggu yang akan membagikan isi hati Tuhan. Engkau urapi dia Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya Tuhan penuh dengan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Segala hormat, pujian, kemuliaan, keagungan hanya bagi nama-Mu saja. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik. Wah, senang banget ya Kak Top ya, kita bisa ketemu hari ini dengan adik-adik yang ada di rumah. Walaupun secara online nih Kak. Benar Kak Mat. Nah, sebelumnya kita mau ngucapin nih Kak, bareng-bareng dengan adik-adik yang ada di rumah. Siap Kak? Siap. Siap. Merry Christmas. Merry Christmas juga untuk orang tua, untuk Iya. mama papa yang setia terus mendampingi adik-adik kita di rumah untuk ibadah online. Oke Kak, hari ini kita mau bagikan apa nih Kak buat adik-adik yang ada di rumah? Nah, Kak Matias, adik-adik juga yang di rumah, sepanjang bulan Desember, tema kita ibadah online Little Kings GMCC dan kawan-kawan yang lain adalah tentang Natal. Nah, temanya apa Kak? Yang hari ini yang Kakak mau bagikan? Nah, oke Kak Mat. Jadi secara khusus hari ini tema kita adalah hati yang menerima kabar baik. Iya. Oke, pasti ini sesuatu yang menarik ya Kak ya. Tapi sebelum Kak Top cerita, kita harus berdoa terlebih dahulu Kak. Karena segala sesuatunya harus diawali dengan yang namanya doa. That's right Kak Mat. Oke adik-adik, sebelum kita dengar cerita hari ini, kita lipat tangan adik-adik semuanya, lipat tangan. Tutup matanya supaya nggak lihat yang lain-lain. Kita berdoa sekarang sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami kembali beribadah secara online lewat YouTube channel ini ya Tuhan. Kami percaya walaupun melalui YouTube channel, Tuhan Yesus tetap hadir di rumah-rumah. Kami mau mendengar cerita dari Kak Tohab dan Kak Matias hari ini. Berkati mereka yang bercerita dan kami juga yang mendengarkan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke Kak Tohab, aku sudah gak sabar Kak untuk dengarkan cerita hari ini. Siap. Nah adik-adik, cerita kita hari ini adalah yaitu bahwa waktu itu Yusuf dan Maria mereka itu berangkat dari kota mereka, dari Nazaret, dari kampung mereka pergi agak ke kota gitu Kak Matias. Di mana Kak? Di Bethlehem atau di kota Daud. Nah, kenapa mereka harus pergi ke sana? Karena ada sebuah perintah supaya mereka didaftarkan gitu. Kalau zaman sekarang kira-kira kayak sensus penduduk gitu, supaya diketahui laki-lakinya berapa, perempuannya berapa gitu. Jadi mereka berjalan dari kota mereka, sampailah mereka di Bethlehem. Nah, pada waktu mereka sampai di sana, mereka tiba di sebuah tempat. Tempat itu adalah sebuah kandang ternak adik-adik.
Nah, adik-adik tahu nggak? Pada waktu mereka dalam perjalanan itu sebenarnya Maria, yaitu yang nantinya jadi ibu Tuhan Yesus, itu sedang mengandung besar dan sudah mau melahirkan adik-adik. Nah, pada waktu mereka tiba di Bethlehem, mereka tiba di sebuah tempat yang kita sebut tadi kandang ternak tadi. Lalu di situ Ibu Maria melahirkan bayi Tuhan Yesus, Kak Mat. Tunggu Kak. Kenapa Yesus harus dilahirkan di tempat sederhana, Kak? Memangnya di daerah itu nggak ada tempat yang lebih mewah gitu, Kak? Nah, itu masalahnya. Adik-adik juga kan bertanya ya, kenapa sih Tuhan kita mesti lahir di kandang ternak, di dalam palungan gitu? Pada waktu itu sebenarnya Yusuf dan Maria itu sudah mau menginap di rumah-rumah orang atau di penginapan atau di hotel gitu ya. Tapi semua orang bilangnya penuh, rumahnya penuh, penginapannya penuh. Jadi nggak ada yang terima mereka, adik-adik. Padahal kan waktu itu Maria harus melahirkan. Lalu akhirnya mereka memilihlah tempat itu, Kak Matias, yaitu kandang ternak tadi. Di sana Tuhan Yesus dilahirkan. Oh gitu, Kak. Oke, Kak, ini cerita semakin seru. Boleh Kak Tohab lanjutin lagi? Oke, adik-adik. Nah, adik-adik, di tempat lain, nggak jauh dari tempat Yesus dilahirkan, itu ada gembala-gembala domba. Gembala-gembala domba, adik tahu nggak? Yaitu yang jaga ternak, Kak. Betul. Jadi mereka itu tinggal di padang, adik-adik, supaya mereka bisa menjaga domba-domba mereka. Waktu itu mereka mungkin lagi ngobrol-ngobrol gitu ya. Ada banyak tuh mereka tuh. Nah, tiba-tiba di tengah-tengah mereka itu ada malaikat yang menampakkan diri. Wah, adik-adik pernah lihat malaikat nggak? Kak Mat, pernah lihat malaikat nggak? Belum, Kak. Kakak sih pernah lihat gambarnya doang. Di tapi buku. Kalau di buku atau di layar di HP, tapi langsung belum pernah. Mereka itu kaget dan ketakutan, adik-adik, karena mereka melihat makhluk asing, yaitu malaikat. Nah, tapi malaikat itu ngomong kepada mereka, "Jangan takut. Aku datang ke sini untuk memberikan kalian kabar baik, kesukaan besar, kabar gembira, karena hari ini telah lahir Sang Juru Selamat di kota Daud." Wah, mendengar berita itu, Kak Mat, mereka sambil ketakutan, tapi mereka juga sambil senang gitu, bersukacita. Wah, Juru Selamat. Mereka senang. Lalu malaikat itu ngomong lagi, "Nanti kalian akan pergi ke satu tempat yang namanya Bethlehem, dan di tempat itu kalian akan menemukan seorang bayi mungil, seorang bayi yang baru lahir." Wah, gitu Kak Mat. Keren banget ya, Kak ya. Nah, aku masih penasaran, Kak, nih sama ceritanya. Lanjut ya. Lanjut, Kak. Belum selesai nih, Kak. Nah, waktu malaikat ngomong seperti itu, tiba-tiba datang lagi malaikat yang lebih banyak lagi, adik-adik. Wah, jadi tempat itu penuh dengan cahaya kemuliaan Allah beserta dengan malaikat-malaikat yang begitu banyak, adik-adik. Wah, lalu mereka memuji-muji Allah. Mereka nyanyi seperti ini, adik-adik. "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang percaya kepadanya." Gitu, adik-adik. Nah, mendengarkan malaikat yang memuji-muji Allah, itu gembala-gembala kembali lagi mereka tercengang-cengang sambil mereka bergembira, adik-adik. Nah, setelah itu malaikatnya naik ke surga lalu meninggalkan mereka. Mereka sangat-sangat bersukacita malam hari itu, adik-adik. Nah, tapi sesuai dengan pesan dari malaikat yang pertama tadi, mereka akhirnya pergi ke sebuah tempat yang disebut tadi di Bethlehem tadi. Dan benar, adik-adik, waktu mereka sampai di sana, mereka menemukan bayi Yesus dan Maria dan juga Yusuf. Wah, mereka sangat bersukacita karena Juru Selamat telah lahir di kota Daud. Gitu, Kak Ma, ceritanya. Yeay. Berarti kabar sukacitanya karena Yesus lahir ya, Kak ya? Yes. Keren banget, Kak. Keren.
Oke, Kak Mat nih, Kak Tohab kan sudah selesai ceritanya nih. Biasanya kan setiap minggu kita ada pelajaran-pelajaran tuh yang Pastinya, diceritakan Kak. oleh kakak-kakaknya. Mungkin pelajaran rohani atau apa sih yang harus kita lakukan gitu. Kakak punya nggak hari ini? Punya dong Kak. Yang pertama nih Kak, yang aku pelajari dari cerita Kak Top hari ini, yang pertama adalah kita harus memiliki telinga untuk mendengar Kak. Oh gitu. Maksudnya gimana Kak? Gini Kak, tadi kan malaikat menyampaikan sesuatu kepada gembala-gembala kan Kak ya. Betul. Mereka mendengarkan setiap apa yang disampaikan oleh malaikat dan menerimanya Kak. Sama nih Kak, dengan kehidupan kita di rumah atau dimanapun Kak. Banyak nih Kak, anak-anak yang biasanya ketika orang tuanya memanggil, misalnya Kak contohnya Michael ya. Michael. Orang tuanya sudah memanggil berkali-kali Kak. Nggak hanya sekali tapi berkali-kali. Tapi anaknya nggak noleh ya? Nggak noleh Kak. Tapi karena anak-anaknya suka misalnya main game. Padahal mereka mendengar sih Kak. Tapi mereka mengabaikan panggilan dari orang tuanya. Tapi Kak Mat ya, kakak percaya nih ya, untuk adik-adik di rumah yang setiap minggu setia ibadah online sama kita nih, anak-anak kita nggak seperti itu Kak. Itu Beda, anak-anak yang Kak. ada di negeri yang jauh banget di sana. Ya nggak sih Kak? Beda Kak, Ya. karena memang adik-adik Little King semuanya kan setia dan taat untuk ikut ibadah setiap hari Minggu Kak. That's right Kak Mat. Iya. Ada lagi nggak Kak? Ada dong Kak. Yang kedua dan yang terakhir Kak, kita belajar untuk memiliki hati yang taat nih Kak. Oh gitu. Maksudnya gimana tuh Kak? Gini Kak, tadi kan gembala-gembala sudah mendengarkan pesan dari malaikat nih Kak. Mereka sudah dengarkan, tapi mereka nggak berhenti di situ aja Kak. Mereka melakukannya dengan cara menemukan bayi Yesus. Sama nih Kak dengan kita. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan juga, ketika misalnya kita mendengarkan pesan dari orang tua, baik mama maupun papa, kita nggak hanya mendengarkan saja Kak, tapi kita harus mengerjakannya dengan penuh sukacita. Betul banget Kak Mat. Adik-adik, hari ini tema kita adalah hati yang menerima kabar baik. Dua hal yang harus kita lakukan hari ini yaitu apa? Mendengar nasihat, mendengar perintah dari mama papa, dari firman Tuhan, dan gak hanya mendengarkan saja. Iya. Yang kedua yang paling penting juga adalah mentaati firman Tuhan yang kita dengarkan. Luar biasa hari ini. Nah, hari ini kita ada apa lagi Kak? Ada ayat hafalan nggak hari ini? Pastinya ada dong Kak, ayat hafalan harus ada setiap hari Minggu Kak. Apa itu Kak? Oke, adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan ya. Yang pertama, kita harus memiliki telinga untuk yang mendengar. Yang kedua, kita belajar untuk memiliki hati yang taat. Nah, sekarang kakak ajak kita untuk baca ayat hafalan. Siap? Yang siap katakan siap. Siap. Oke, ayat hafalan hari ini ada di Matius 11 ayat 15. Oke, kakak ulangi lagi ya. Ayat hafalan hari ini ada di Matius 11 ayat 15. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Wah, gampang ya adik-adik ya. Kita ulangi sekali lagi. Kak Tohab juga ikutin ya Kak ya. Oke, ayat hafalannya ada di Matius 11 ayat 15. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Oke, itu dia adik-adik. Ingat ya, ayat hafalannya dihafal lalu dilakukan setiap hari. Nah, tadi kan Kak Tohab sudah doa pembukaan tuh, Kak Mat. Oke Kak. Sekarang kakak dong yang turut doa. Oke, siap Kak. Nah, kakak ajak buat adik-adik di rumah, bahkan buat mama dan papa, kita berdoa bersama-sama. Siap? Siap. Yuk kita lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sangat bersuka cita Tuhan, di mana pada hari ini Tuhan kami boleh beribadah bersama-sama Tuhan. Dan kami juga Tuhan sudah belajar Tuhan sesuatu dari
Kak Tohab dan Kak Matias Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, firman yang kami dengar Tuhan, tidak ada yang sia-sia Tuhan. Tuhan ajarin kami Tuhan untuk kami menjadi anak-anak yang mau mendengarkan firman Tuhan. Dan nggak hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi kami menjadi anak-anak yang taat untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Biarlah Tuhan damai sejahtera, sukacita senantiasa Tuhan melingkupi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Haleluya. Amin. God bless adik-adik. God bless. Lonceng Natal telah berbunyi. Shalom teman-teman. Sekarang waktunya kita untuk persembahan. Tapi sebelum memberi kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih kami sekarang memberi. Tuhan berkati pemberian kami supaya bisa menjadi berkat untuk orang lain. Dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Bagi teman-teman yang memberi, bisa bilang ke mama papanya untuk memberikan ke rekening di layar ini. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Deklarasi Pentakosta ketiga. 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia penuh Roh Kudus, cinta Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, serta akan bergerak memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom adik-adik. Adik-adik, tantangan kita minggu ini adalah adik-adik tuliskan kisah yang adik-adik alami. Mungkin itu kisah sedih atau kisah sukacita di tahun 2021. Adik-adik tuliskan di selembar kertas, atau adik-adik boleh juga cerita melalui video pendek atau juga melalui suara seperti ini. Nah, adik-adik kirimkan kisah yang adik-adik tulis atau adik-adik rekam atau adik-adik ceritakan atau video ke nomor handphone 0818 897 160 ke WA ya. Nah, adik-adik bagi kisah yang adik-adik kirimkan, tentu saja adik-adik akan mendapatkan hadiah. Oke adik-adik, selamat menuliskan atau selamat merekam. Ditunggu ya. Tuhan berkati. Wah, adik-adik luar biasa. Berikan tepuk tangan dulu buat adik-adik yang hebat. Haleluya. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik harus melakukannya dengan baik. Nah, adik-adik, beberapa hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2021 dan kita sudah merayakan Natal. Kita percaya bahwa Tuhan datang untuk menyelamatkan adik-adik dan juga kakak. Adik-adik siap memasuki tahun yang baru dengan semangat yang baru. Tetap bersukacita ya kak. Harus kak. Amin. Tetap bersukacita, katakan amin. Amin. Sekarang adik-adik bangkit berdiri sekali lagi. Kita akan terima berkat Tuhan. Angkat tangan tinggi-tinggi. Mama papa yang hadir juga angkat tangan. Terimalah berkat dari Tuhan. Sama-sama sudah siap ya? Mari sama-sama. Terimalah berkat dan kasih karunia yang berlimpah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai dan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan terima berkat Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.